16 tahun buron, Marioto mantan kades di Boyolali ditangkap, rambut hitam berubah putih. Kejaksaan Negeri Boyolali, Jawa Tengah, berhasil menangkap Marioto, mantan kepala desa Teras, yang telah buron selama 16 tahun dalam kasus korupsi dana kas desa. Marioto diamankan di rumahnya di Jalan Pulau Madura, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung pada Rabu, 5 Maret 2025. Marioto merupakan terpidana kasus korupsi yang melarikan diri setelah putusan kasasi Mahkamah Agung pada November 2009. Sejak saat itu, ia masuk dalam daftar pencarian orang Kejari Boyolali. Kasih Intelijen Kejari Boyolali, Emmanuel Yogi Budi Arianto, mengungkapkan bahwa Marioto berhasil melarikan diri saat hendak dieksekusi setelah putusan kasasi dijatuhkan. Salah satu faktor utama yang menyulitkan pelacakan adalah karena Marioto tidak memiliki EKTP. Informasi dari pemerintah desa setempat, terpidana sudah tidak berdomisili di situ juga, ujar Yogi, Kamis, 6 Maret 2025. Pihak kejaksaan baru mendapatkan titik terang pada 2017, ketika Adiaksa Monitoring Center dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menemukan bahwa Marioto telah mengubah data kependudukannya. Pada 25 Februari 2025, Marioto kembali memperbaiki data kependudukan yang akhirnya memudahkan tim untuk melacak keberadaannya. Tim tangkap buron Kejari Boyolali kemudian berkoordinasi dengan tim tabur Kejari Bandar Lampung. Setelah memastikan keberadaannya, tim langsung menangkap Marioto di bawah pimpinan Kejari Boyolali, Tri Anggoro Mukti. Marioto yang lahir di Boyolali pada 12 Mei 1970, merupakan lulusan sarjana pendidikan. Sebelum menjabat sebagai kepala desa periode 1998 hingga 2006, ia sempat bekerja sebagai guru yata bakti di SMPN Teras. Kasus yang menjerat Marioto bermula dari dugaan penyelewengan dana kas desa pada 2003 hingga 2006. Pemerintah desa Teras saat itu melepas sebagian tanah kas desa seluas 1.575 meter persegi untuk pembangunan ruko dengan nilai ganti rugi 360 juta rupiah. Uang tersebut seharusnya digunakan untuk pengadaan tanah pengganti, namun Marioto selaku ketua pelaksana pengadaan tanah tidak menyimpan dana itu di ban pemerintah dan mengelolanya sendiri. Setelah menerima uang 360 juta pada 16 September 2003, terdakwa tidak menyimpan uang itu di ban pemerintah melainkan mengelola sendiri. Sebanyak 33 juta digunakan tidak sesuai peruntukannya, jelas Yogi. Selain itu, Marioto juga diduga menyalahgunakan dana hibah dari Yayasan Panca Bakti. Sebanyak 4.099.625 dari dana hibah tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya. Total dana yang diselewengkan oleh Marioto selama periode 2003 hingga 2006 mencapai 37 juta. Pada 2008, Marioto divonis pengadilan negeri dengan hukuman 1 tahun 2 bulan penjara serta denda 75 juta subsidiar 2 bulan kurungan. Tidak puas dengan putusan tersebut, ia mengajukan banding pada 2009, namun hasilnya justru memperberat hukuman. Marioto kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung namun gagal, dan MA tetap menjatuhkan hukuman 2 tahun penjara serta denda 100 juta subsidiar 2 bulan kurungan. Tak ingin menjalani hukumannya, Marioto melarikan diri dan sejak 2009 ia resmi berstatus sebagai buronan Kejari Boyolali. Setelah ditangkap, Marioto diterbangkan ke Boyolali melalui Bandara Adi Sumarmo pada Kamis, 6 Maret 2025, pagi. Tim Kejari Boyolali langsung membawanya ke klinik Bayangkara untuk pemeriksaan kesehatan sebelum dieksekusi ke rumah tahanan. Mendarat di Bandara Adi Sumarmo pukul 10 WIB, kemudian dibawa ke klinik Bayangkara sebelum dijebloskan ke rutan, kata Yogi. Diketahui, selama pelariannya Marioto tinggal bersama istrinya di Bandar Lampung dan membuka usaha bimbingan belajar untuk siswa SD dan SMP. Ia mengira bahwa permasalahan hukumnya telah selesai begitu saja. Yang bersangkutan mengakui jika pemanggilan-pemanggilan untuk eksekusi tidak diterima, tambah Yogi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.